Halo semuanya, selamat datang kembali. Setiap orang dari kita punya masa lalu. Ada yang penuh dengan kebahagiaan, ada juga yang mungkin meninggalkan luka yang dalam. Ada kenangan yang kalau kita ingat sekarang, kita bisa dengan mudah menertawakannya. Tapi ada juga kenangan yang jangankan diceritakan. Disebut namanya saja, rasanya hati ikut bergetar. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama. Masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk didamaikan. Hari ini, kita akan berbicara tentang bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu. Ini tentang menerima, tentang melepaskan, dan pada akhirnya tentang melangkah maju dengan hati yang jauh lebih ringan. Seringkali, kita merasa begitu marah, begitu menyesal, atau sangat kecewa karena hal-hal yang pernah terjadi di hidup kita. Kita berandai-andai. Coba saja waktu itu, aku tidak begitu. Atau, seandainya, aku bisa memutar kembali waktu. Padahal, kenyataannya masa lalu itu seperti bab dalam sebuah buku yang sudah selesai ditulis. Halamannya tidak bisa disobek, kalimatnya tidak bisa dihapus, dan ceritanya tidak bisa diulang. Bab itu sudah final. Tapi, ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Cara kita memandangnya, cara kita memaknai apa yang sudah terjadi. Proses berdamai itu sebenarnya dimulai ketika kita berhenti bertanya pada diri sendiri, kenapa sih hal ini harus terjadi padaku? Dan mulai menggantinya dengan pertanyaan yang lebih memberdayakan, yaitu, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari kejadian ini? Penerimaan bukan berarti kita setuju atau membenarkan hal buruk yang terjadi. Sama sekali bukan. Penerimaan adalah sebuah keputusan sadar untuk berhenti melawan sesuatu yang memang sudah tidak bisa kita ubah. Ini seperti kita sedang mencoba mendorong dinding batu raksasa. Semakin keras kita mendorong, semakin lelah kita dibuatnya. Menerima berarti kita memilih untuk berhenti mendorong, mengambil napas, dan mencari jalan lain untuk dilewati. Ketika kita terus-menerus melawan kenyataan, energi kita akan habis terkuras untuk sesuatu yang sia-sia. Kita jadi terjebak dalam siklus penyesalan dan kemarahan yang tidak ada ujungnya. Tapi saat kita menerima, kita membebaskan energi itu. Energi yang tadinya dipakai untuk melawan, sekarang bisa kita gunakan untuk membangun kembali, untuk menyembuhkan, dan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan hari ini dan esok. Ingat, menerima masa lalu bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah tanda kekuatan yang luar biasa. Itu adalah langkah pertama yang paling penting untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Tidak akan pernah ada kedamaian sejati tanpa adanya kejujuran pada diri kita sendiri. Seringkali kita terlalu cepat bilang, "Oh, aku sudah move on," atau "aku sudah ikhlas kok." Padahal di dalam hati, lukanya masih menganga, masih terasa perih. Kita berusaha terlihat kuat di depan orang lain, bahkan di depan diri kita sendiri. Padahal, menyembuhkan luka itu butuh proses. Izinkan diri Anda untuk merasakan segalanya. Kalau memang sedih, ya menangislah. Kalau kecewa, akui rasa kecewa itu. Kalau marah, terimalah bahwa kemarahan itu ada. Semua perasaan itu manusiawi, dan tidak ada yang salah dengan merasakannya. Rasa sakit, air mata, kekecewaan itu, semua adalah bagian dari perjalanan untuk pulih. Setiap air mata yang jatuh sebenarnya adalah langkah kita menuju kelegaan yang lebih besar. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita harus menekan atau mengubur perasaan kita dalam-dalam. Justru sebaliknya, berdamai berarti kita mengakui, ya, aku pernah merasa sakit. Ya, aku pernah sangat kecewa. Perasaan itu nyata, dan itu adalah bagian dari diriku yang dulu. Dengan mengakuinya, kita memberikan ruang bagi perasaan itu untuk akhirnya pergi dengan tenang.
bukan malah menyimpannya menjadi bom waktu di dalam diri. Jadi, jujurlah pada perasaanmu. Beri dia ruang untuk didengarkan. Kata memaafkan ini seringkali terasa berat. Kita berpikir, kalau kita memaafkan, berarti kita memberikan kemenangan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Kita merasa seolah-olah kita membenarkan perbuatan mereka. Padahal, pemahaman itu keliru. Memaafkan, pada intinya, adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Bayangkan dendam atau rasa sakit itu seperti sebuah batu besar yang kita panggul di punggung kemanapun kita pergi. Batu itu berat, membuat kita lelah, dan menghalangi kita untuk berjalan dengan bebas. Memaafkan adalah keputusan untuk meletakkan batu itu. Bukan karena orang yang memberi batu itu pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas untuk hidup tanpa beban. Memaafkan bukan berarti melupakan. Luka itu mungkin akan selalu menjadi bagian dari sejarah hidup kita. Memaafkan juga bukan berarti kita harus kembali dekat dengan orang yang menyakiti kita. Memaafkan adalah sebuah proses internal, yaitu melepaskan cengkeraman emosional yang negatif dari masa lalu agar hal itu tidak lagi meracuni masa kini dan masa depan kita. Dan satu lagi yang tidak kalah penting. Terkadang, orang yang paling sulit untuk kita maafkan bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Kita terus menyalahkan diri atas kesalahan di masa lalu. Kita menyesali pilihan-pilihan yang pernah kita buat. Kenapa dulu aku sebodoh itu? Mungkin pertanyaan itu sering muncul. Maafkanlah dirimu yang dulu. Maafkan diri yang dulu belum sepintar dan sekuat hari ini. Ingat, kita semua membuat keputusan terbaik yang kita bisa dengan pengetahuan dan kedewasaan yang kita miliki saat itu. Tanpa memaafkan diri sendiri, kita akan selamanya terjebak dalam penjara penyesalan. Jadi, maafkanlah dirimu. Bebaskan dirimu. Ada sebuah kutipan bijak yang mengatakan, tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Tidak semua orang yang pergi harus kita kejar untuk kembali. Dan tidak semua peluang yang terlewat harus kita tangisi selamanya. Dalam hidup, akan ada hal-hal, orang-orang, atau kesempatan yang memang ditakdirkan hanya untuk menjadi bagian dari perjalanan kita, bukan menjadi tujuan akhir. Belajar untuk menutup pintu dengan tulus adalah sebuah keahlian yang sangat penting. Ini adalah cara kita memberi sinyal pada diri sendiri dan alam semesta bahwa kita siap untuk sesuatu yang baru. Selama kita masih terus-menerus mengintip dari celah pintu yang sudah tertutup atau berharap pintu itu akan terbuka lagi, kita tidak akan pernah melihat pintu-pintu lain yang sebenarnya sudah siap terbuka untuk kita di tempat lain. Terkadang, yang kita butuhkan untuk melangkah maju bukanlah jawaban atas semua pertanyaan kita. Kita tidak selalu perlu tahu mengapa ini terjadi. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk berkata pada diri sendiri, cukup, aku sudah selesai dengan bab ini. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku. Menutup pintu bukan berarti menyerah, tapi justru sebuah bentuk penerimaan dan keberanian untuk memulai babak baru. Setelah kita melewati berbagai proses tadi, menerima, merasakan, memaafkan, langkah selanjutnya adalah mengalihkan fokus kita. Terlalu lama kita melihat ke belakang, ke cermin spion. Sekarang saatnya melihat ke depan, ke jalan yang terbentang di hadapan kita. Masa lalu adalah guru yang berharga, tapi diri kita yang sekarang inilah yang akan menentukan masa depan. Jika kita terus memegang erat bayang-bayang masa lalu, tangan kita tidak akan bebas untuk meraih hal-hal baru di depan. Coba lihat diri Anda di cermin. Orang yang Anda lihat hari ini bukanlah orang yang sama dengan yang ada di masa lalu. Anda sudah berubah. Anda sudah belajar. Anda sudah bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dari pengalaman-pengalaman itu. Jadi, berhentilah melihat diri Anda dengan kacamata lama. Kacamata orang yang pernah terluka
atau gagal. Mulailah melihat diri sendiri dengan kacamata yang baru kacamata. Seorang penyintas, seorang pembelajar, seseorang yang sudah melewati badai dan masih berdiri tegak. Setelah kita berdamai dengan masa lalu dan fokus pada diri kita yang sekarang, tugas kita adalah mulai bergerak maju dan membangun masa depan yang kita inginkan. Tidak perlu langkah besar yang drastis. Mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan. Mungkin dengan memperbaiki satu kebiasaan kecil setiap hari. Mungkin dengan menyisihkan waktu untuk memperkuat hubungan dengan orang-orang yang membawa energi positif. Atau mungkin dengan mencoba hal baru yang selalu ingin kita lakukan. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita berlari, tetapi yang penting adalah kita tidak lagi berjalan mundur. Setiap hari yang kita jalani dengan lebih sadar, dengan lebih ikhlas, dan dengan niat untuk menjadi lebih baik adalah sebuah kemenangan. Itu adalah bukti nyata bahwa masa lalu sudah tidak lagi punya kuasa untuk mengendalikan kita. Kita yang sekarang memegang kendali, berdamai dengan masa lalu itu, bukanlah proses yang instan. Bukan sesuatu yang bisa selesai dalam sehari atau 2 hari. Ini adalah sebuah perjalanan. Bahkan mungkin perjalanan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana kita merasa sudah berhasil. Tapi mungkin ada juga hari di mana kenangan lama tiba-tiba muncul kembali. Dan itu tidak apa-apa. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam perjalanan ini akan membawa kita menuju versi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih utuh. Ingatlah selalu pesan ini. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tetapi masa depan selalu ada di tangan kita untuk kita bangun menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Saya harap obrolan kita hari ini bisa membuat hati Anda terasa lebih ringan, pikiran lebih lapang, dan hidup Anda terasa lebih bermakna. Mari kita melangkah maju bersama-sama dengan damai. Sampai jumpa di video berikutnya.